Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Resmi Rahimah Harahap dengan NIM 2314010035 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 27-29. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas Quran Surah An-Nur ayat 27 dan 29 tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk ke sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Surah An-Nur ayat 27-29 ini adalah menjelaskan tentang adab-adab bagi seseorang yang hendak masuk ke dalam rumah orang lain. Dan di sini juga menjelaskan tentang tata cara masuk ke rumah orang lain, tata cara bertamu. Kemudian gunanya adalah untuk menjaga privasi dari orang yang berada di dalam rumah tersebut. Seperti pada ayat 27 ini menjelaskan tentang adanya larangan memasuki rumah orang lain tanpa seizin dari yang mempunyai rumah tersebut. Nah, ini sebenarnya asbabun nuzul dari ayat ini menurut tafsir At-Tabari Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa pada suatu ketika ada seorang perempuan yang dia bercerita kepada Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berada di rumahku dalam keadaan yang tidak senang jika ada orang yang melihatku, baik seorang bapak maupun anak dan laki-laki dari keluargaku tetap terus masuk ke rumahku sedangkan aku dalam keadaan seperti itu." Jadi perempuan ini sedang berada dalam keadaan dia tidak sedang suka untuk menerima tamu, sedangkan pada saat itu banyak sekali orang-orang yang keluar masuk dari rumahnya. Makanya dia mengadu kepada Rasulullah. Nah,
Dari sebab inilah diturunkannya ayat ini, yaitu ayat 27. Arti dari ayat itu adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Nah, dalam ayat ini jelas sekali, sebelum memasuki rumah orang, kita harus meminta izin kepada orang, yaitu seperti mengucapkan salam ataupun mengucapkan permisi. Intinya dia bersifat meminta izin. Nah, kalau misalkan dia mengucapkan salam, maka dalam mengucapkan salam itu adalah maksimalnya 3 kali. Kalau misalkan sudah tidak 3 kali belum dijawab ataupun tidak ada respon dari yang pemilik rumah, maka kita yang hendak bertamu itu seharusnya kita harus pergi meninggalkannya karena kita belum mendapatkan izin dari pemilik rumah. Dari ayat ke-28-nya, maksud dari ayat ini, apabila kita tidak mendapatkan seseorang ataupun tidak menemukan seseorang, yakni pemilik rumah ini, maka kita tidak diperbolehkan untuk memasuki rumah tersebut. Atau mungkin kita telah menemukan pemilik rumah, maksudnya pemilik rumahnya keluar kan, dia menyambut kita, tetapi dia mengatakan, saya sedang tidak bersedia untuk menerima tamu, silakan kembalilah, katanya. Nah, kita harus tetap meninggalkan rumah tersebut karena kita tidak mendapatkan izin dari pemilik rumah. Walau sepenting apapun urusan kita, selagi kita belum mendapatkan izin dari pemilik rumah, kita harus tetap pergi. Karena kemungkinan urusan kita yang penting ini lebih penting lagi urusan dia, makanya dia tidak bisa menerima tamu pada saat tersebut. Jadi, disimpulkan, jika kita tidak mendapatkan izin dari pemilik rumah, kita harus meninggalkan rumah tersebut dan menggagalkan niat kita untuk bertamu. Selanjutnya, ayat ke-29. Ayat ke-29 ini artinya adalah, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni atau sebagai tempat umum yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi, ayat ke-29 ini menjelaskan bahwa tidak berdosa seseorang yang tidak minta izin untuk memasuki rumah yang tidak ada penghuninya. Atau misalkan tempat-tempat umum seperti minimarket. Apakah seseorang yang hendak masuk minimarket itu harus mengucapkan salam? Atau dia harus meminta izin? Jawabannya tidak, karena dia memiliki kepentingan di dalam minimarket tersebut dan itu memang fasilitas umum. Makanya dia tidak berdosa apabila dia tidak mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam minimarket tersebut. Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini memiliki relevansi dengan pendidikan, di mana nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah seperti nilai akhlak dan nilai adab. Nah, seperti pada ayat 27, kita diajarkan untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain ataupun sebelum bertamu. Nah, ini merupakan nilai-nilai akhlak dan adab. Kemudian, kita juga diajarkan mengenai nilai-nilai menghargai kepentingan orang lain. Kalau misalkan kita tidak diberikan izin untuk memasuki rumah orang lain tersebut, maka kita harus pergi meninggalkan rumah itu, karena urusan kita kemungkinan besar lebih penting lagi urusan dia dibandingkan urusan kita. Makanya kita harus meninggalkannya. Nah, di sini ada diajarkan menghargai pemilik rumah tersebut. Kemudian diajarkan juga mengenai nilai-nilai menghormati dan menjaga privasi dari orang lain. Nah, ketika kita mau bertamu ke rumah orang lain, kemudian kita tidak diberikan izin, mungkin dia sedang melakukan hal-hal yang tidak boleh kita ketahui, makanya dia tidak membolehkan kita untuk masuk ke rumahnya. Makanya kita harus menghormati dan menghargai privasinya, karena rumah seseorang adalah kepemilikannya sendiri.
maka terserah dia mau melakukan apapun di dalam rumahnya. Nah, muncul juga pertanyaan di dalam ayat-ayat ini, apakah meminta izin ataupun menjaga privasi itu hanya pada rumah yang memiliki pintu saja, atau mungkin dia juga kepada hal-hal lainnya? Jawabannya adalah ya, kepada hal-hal lainnya juga kita harus meminta izin. Misalkan teman kita memiliki sesuatu yang tidak boleh diumbarkan, maka kita tidak boleh memberitahukan kepada orang lain dengan semena-mena kita, karena itu adalah privasinya. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.